Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Hadratul Mukarram Al-Ustaz Nur Alim selaku dosen pengampuh dalam mata kuliah Tafsir Maudhu'i Al-Iqtisadiyah. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul guna mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustaz Nur Alim. Salam tak pula kita aturkan kepada baginda alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Syamil Masayab dari Prodi Ilmu Quran Tafsir semester 7 ingin mempresentasikan tugas UAS, yakni dalam materi ayat-ayat tentang riba dan jual beli sebagai solusi riba. Pengertian riba yang pertama yakni tentang pengertian riba. Sebelum kita masuk dalam penafsiran ayat riba, kita baca pengertian riba dulu. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dan riba pinjaman utang. Hukum riba yakni haram telah dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan persentase di muka. Selanjutnya adalah tafsir ayat-ayat riba. Yang pertama terdapat dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'aifun, yang artinya dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambahlah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkan ganda pahalanya. Adapun tafsirnya dalam surat Ar-Rum ini, yakni ayat yang menerangkan riba dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pemberian lebih dari utang. Kelebihan itu adalah dimaksud sebagai hadiah dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutang. Lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utang lebih banyak daripada dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktikkan pada zaman jahiliyah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti tidak memperoleh berkah dari Allah, yang tidak memperoleh pahala dari karenanya memberikan itu ikhlas. Dan sebab itu para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dan tahapnya pengharaman riba sampai pengharaman secara tegas. Nah, tahap kedua adalah surat An-Nisa ayat 161 yang berisi isyarat tentang keharaman riba. Tahap ketiga adalah Al-Imran ayat 130, dan yang keempat adalah surat Al-Baqarah ayat 278 yang menerangkan riba sama sekali dalam bentuk apapun. Ada pula yang memahami ayat ini berkenaan dengan pemberian kepada seorang untuk
maksud memperoleh balasan lebih. Balasan itu diantaranya terhadap pengembangan utang, itulah disebut dengan riba dalam ayat di atas. Dan banyak ulama membolehkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terima hadiah dari memberi balasan hadiah itu belum memberikan balasan atas hadiah seekor unta perahan unta yang diberikan kepadanya, dan beliau tidak menyangkal memilikinya ketika dia meminta balasan. Beliau hanya mengingkari kemarahan pemberian hadiah itu karena pembahasan itu adalah nilai lebih dari nilai hadiah. Hadis riwayat Bukhari dan Aisyah. Akan tetapi berdasarkan hadis itu, yang dibenarkan sesungguhnya adalah membalas dengan lebih suatu pemberian, bukan membayar utang lebih dari seharusnya memberi dengan maksud memperoleh dalam bahasan ini diberikan untuk menunjukkan ketidakikhlasan yang memberi hal itu tidak dibenarkan. Firman Allah, janganlah engkau ya Muhammad memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Al-Mudaththir ayat 6. Salah satu bentuk pemberian yang dimaksud untuk memperoleh balasan lebih adalah memberikan maksud agar orang patuh yang memberi maupun membantunya dan sebagainya. Itu juga tidak dibenarkan karena tidak ikhlas. Secara lahiriah, larangan dalam ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dimaksud untuk seluruh umatnya. Adapun yang dilipatkan ganda oleh Allah pahalanya maupun harta itu sendirilah pemberian secara tulus, yang dalam ayat ini diungkapkan dengan istilah zakat. Secara berarti suci. Zakat di sini dimaksud dengan sedekah yang hukumnya sunnah, bukan zakat yang hukumnya wajib. Orang itu bisa sedekah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dilipat gandakan pahala dan balasannya oleh Allah di minimal 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebuah butir biji yang menunjukkan 7 tangkai, dan pada setiap ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang menghendaki dan maha luas dan maha baik. Al-Baqarah ayat 21. Di samping itu, sedekah juga akan melipatkan gandakan yang pemilik modal karena memperkuat daya beli masyarakat secara luas. Kuatnya daya beli masyarakat dan itu bertambah produksi. Pertambahan produksi akan menerima pertambahan lembaga produksi. Pertambahan lembaga produksi akan bertambah tenaga kerja ketika meningkatkan pendapat masyarakat sehingga meningkatkan daya beli mereka dan seterusnya. Demikianlah jadi siklus peningkatan dari daya beli, produksi, tenaga kerja dan sebagainya, sehingga ekonomi didasarkan atas perekonomian, sedangkan perekonomian yang didasarkan riba yaitu pengembalian dari utang selalu mengandung eksploitasi yang lambat laun akan mengurungkan perekonomian. Selanjutnya tafsir ayat riba yang kedua dalam surah Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya gimana? Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, tafsir dari ayat ini adalah yang pertama ditemukan tentang haramnya riba. Ayat-ayat haramnya riba, mengenai haramnya riba dalam surah Al-Baqarah yakni 275, 276 dan 278. Ditemukan sudah ayat ini, riba dalam ayat ini adalah riba nasi'ah, yang juga disebut dengan riba jahiliyah yang biasa dilakukan orang pada masa itu. Ibnu Jarir berkata dalam sebuah hadisnya bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kamu makan riba berlipat ganda sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sudah masuk Islam. Padahal kamu mengetahui telah diberikan petunjuk olehnya. Pada masa itu seorang meminjam uang sebagai disepakati waktu minjamnya, maka orang-orang yang punya utang agar utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan, orang-orang yang berutang meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan
setiap kali membayar melakukan hal seperti itu. Ar-Razi memberikan penjelasan dalam sebagai berikut: bila seorang berutang pada orang lain sebesar 100 dirham dan telah tiba waktu membayar uang itu sedangkan orang berutang itu belum sanggup membayarnya, maka orang yang beri piutang memperolehkan penangguhan pembayaran utang, asal saja yang berutang mau menjadikan utang menjadi 200 dirham atau 2 kali lipat. Kemudian apabila tiba waktu membayar tersebut dan berutang belum sanggup membayar, maka pembayaran dapat ditangguhkan kembali atas dengan kedua utangnya, dilipatkan gandakan lagi. Demikianlah seterusnya utang itu menjadi bertumpuk-tumpuk. Inilah yang dinamakan dengan kata riba atau berlipat ganda. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, riba semacam ini dengan juga riba nasi'ah. Karena apa? Karena adanya penangguhan dalam pembayaran, bukanlah tunai. Selain riba nasi'ah, ada pula riba yang dinamakan riba fadl, yaitu menukar barang dengan barang sejenis sedangkan mutunya berlainan. Umpamanya menukar 1 liter beras yang mutunya tinggi dengan setengah liter beras yang mutunya rendah. Haramnya riba fadl ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dan hanya berlaku pada emas, perak dan makanan pokok yang diistilahkan dengan barang-barang ribawi. Karena beratnya hukum riba ini amat besar dan bahaya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin agar menjauhi riba dan selalu memelihara diri dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan terprosok ke dalamnya, dan agar mereka dapat hidup berbahagia dan beruntung di dunia dan akhirat. Selanjutnya tafsir ayat riba yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang dipungut jika kamu beriman. Nah, maksud dari ayat ini adalah dalam ayat 75 menerangkan keadaan orang yang memakan riba di dunia dan di akhirat, dan ayat 76 menerangkan tentang didikan yang baik harus dikerjakan oleh pemakan riba untuk menghilangkan akibat pengaruh riba pada dirinya. Semua ini disampaikan dengan ungkapan yang halus. Inilah sikap Islam sebenarnya terhadap riba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa menghentikan praktek riba. Perintah ini meninggalkan riba dihubungkan dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah mengatakan, jika kamu benar-benar beriman dan tinggalkan riba itu, jika kamu tidak menghentikan, berarti kamu telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengakuan imammu, mustahil orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa melakukan praktek riba, karena perbuatan itu tidak mungkin pada diri seorang. Pada saat itu, waktu yang sama yang mungkin terjadi seorang menjadi pemakan riba, atau seorang beriman dan bertakwa kepada Allah tanpa memakan riba. Ayat ini senada dengan sabda Rasulullah SAW, dan berzina seorang pezina dalam keadaan beriman, riwayat Bukhari. Nah, maksudnya apa? Yang betul-betul beriman tidak akan melakukan zina. Begitu pula orang-orang yang betul beriman tidak akan melakukan riba. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa iman yang tidak membuahkan amal soleh adalah iman yang lemah. Iman ini demikianlah meresap dalam hati sanubari seorang. Sebab itu tidak ada menghasilkan kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Ya. Jual beli sebagai solusi riba. Nah, sebelum masuk solusi ribanya, kita mau memahami tentang apa itu jual beli tersebut. Jual beli atau al-bai' menurut bahasa itu menjual, menggantikan, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' ini merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikan, yakni al-syira' atau membeli. Dengan demikian kata al-bai' disambung dengan kata jual sekaligus atau beli. Adapun pengertian jual beli istilah menurut terminologi yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepas hak milik dari suatu kepada lain atas dasar saling merelakan. Nah, jual beli menurut Syekh Al-Qalyubi dalam Asyiyahnya, jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta dengan berakibat kepada pemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.
Gitu. Ada apa? Mungkin pembahasan terakhir. Contoh jual beli uang receh dan solusinya. Nah, contohnya kayak gini nih, biar nggak kena riba. Jual beli uang receh adalah riba. Misalnya, jual beli receh menukar Rp1.000 sebanyak 100, senilai dengan 100.000 dengan harga 120 misalnya. Maka ada nilai pada benda ribawi, yaitu mata uangnya. Nah, lalu gimana solusi dengan solusi dari pembebasan riba? Nah, solusinya adalah dengan 2 kali transaksi. Yang pertama, nilai uang yang ditukar harus sama, misalnya pecahan 1.000 sebanyak harus lebar dengan 100.000. Nah, yang kedua, kemudian dengan transaksi yang berbeda, ia diberi upah misal 5.000 atas jasanya. Nah, yang ketiga, upah ini harus sama semua transaksi. Misalnya flatnya 5.000, tidak boleh misalnya tukar pecahan 100.000 upahnya 10.000, tukar pecahan 50.000 upahnya, itu nggak boleh tuh, dilarang ya. Mengapa demikian? Nah, karena inilah bisa menjadi ilah atau akal-akalan. Dan transaksi pertama masih berhubungan dengan transaksi kedua. Memberi upah halnya ditetapkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'tul azira ajhu qabla an yazifa arqahu. Berikanlah kepada seorang pekerjaan upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, dalam contoh tersebut ada beberapa catatan. Yang pertama, amannya nuker di bank yang senilai. Yang kedua, inilah solusi bagi saudara kita yang mencari nafkah dengan cara ini agar tidak terjerumus dalam riba. Baik, alhamdulillah tadi telah saya sampaikan pembahasan materi dalam tugas UAS. Semoga apa yang saya bahas tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.